semuanya, apa kabarnya hari ini? Penuh sukacita dong ya, sehat-sehat ya. Cici berharap kalian semua sehat dan tetap bersemangat, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan ya adik-adik. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih online, tetap harus semangat, tetap harus sukacita. Kita akan memulai ibadah kita, udah siap? Kita mau berdoa dulu ya. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ini ingin berdoa kepada Tuhan agar kami bisa mendengarkan penjelasan Cici Koko ya Tuhan, yang ingin mengajarkan kami dengan hal kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, bimbinglah Cici Koko ini agar mereka dapat membimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Nah, udah berdoa berarti udah siap memuji Tuhan. Bangkit berdiri dong para putra mahkotanya Tuhan. Kita mau nyanyi Aku Putra Mahkota. Semangat ya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku putra mahkota kerajaan surga. Aku ingin menjadi terang di dalam dunia, menyinari dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Aku siapa? Putra mahkota. Kerajaan siapa? Kerajaan surga. Aku ingin menjadi dari apa? Di dalam dunia. Hebat. Dunia yang gelap. Bersama Yesus pasti ku menang. Aku selalu berjalan dalam terangnya. Iya, kita putra mahkota kerajaan surga, bukan kerajaan dunia lagi ya adik-adik. Berarti kita keren banget nih. Nah, kalau kita putra mahkotanya Tuhan nih ya, berarti kita nggak bisa dong santai-santai diem-diem aja. Kita harus menceritakan nih tentang raja kita, tentang Bapak kita, tentang kekuatan, kehebatan, kuasa dari Tuhan kita sama orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan ya adik-adik, supaya makin banyak orang yang mengenal Tuhan, karena kerinduan Yesus juga kita jadi segala manusia, bukan mancingin orang, tapi membawa orang-orang, membawa jiwa-jiwa percaya kepada Yesus. Kita nyanyi yuk, segala manusia. Dengar suara Yesus yang memanggil kita, yang mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus yang memanggil kita, yang mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Ceritakan namanya, ceritakan kasihnya, saksikan perbuatannya, bawa jiwa-jiwa percaya padanya. Ini dia tugas kita sama-sama ya adik-adik, menceritakan tentang Tuhan Yesus, bawa jiwa-jiwa percaya sama Tuhan Yesus. Pakai gerakannya ya, kita gantikan sekali lagi. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak kita untuk jadi penjala manusia. Dengar suara Yesus, Dia memanggil kita, Dia mengajak
menceritakan tentang Tuhan, kasih Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kita, kita juga perlu berdoa adik-adik. Masih ingat doain oikos yang gak setiap hari? Jangan lupa ya adik-adik, tetap harus kita doakan oikos kita setiap hari. Dan ini minggu ketiga loh, kita biasa mendoakan oikos kita bersama-sama ya di Live Kid. Nah, kita mau berdoa untuk oikos kita ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami akan berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan Yesus. Kami yang kecil ini kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, jangan lupa ya adik-adik, doanya nggak cuma sebulan sekali sama Cici di Live Kid, tapi setiap hari. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan setiap keberadaannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan kita dengarkan bisa mengubahkan kehidupan kita, bisa menjadikan kita lebih baik, dan menjadikan kita pelaku-pelaku firman yang pastinya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau tahu sih apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita siapkan hati kita katakan, berikan kami Tuhan hati yang baru, berikan kami hidup yang baru. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, ubahkan hidupku sekarang, menjadi ciptaan baru. Bapa
berkat-berkat-Mu hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici dan Koko dapat memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, kalian sudah siap kan untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Aku yakin kalau kalian buka hati kalian, Tuhan Yesus akan berbicara kepada kalian secara pribadi, melebihi apa yang bisa Koko sampaikan pada hari ini. Tema misi kali ini berkaitan dengan bagaimana orang bisa mengenal Tuhan Yesus melalui diri kita, dengan cara menunjukkan sikap mengasihi sesama kita, sehingga orang lain boleh melihat ada Yesus di dalam hidup kita. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kalian mungkin melihat banyak orang yang terpapar oleh COVID-19. Teman kalian, tetangga kalian, atau mungkin kalian juga sendiri pernah mengalaminya, salah satu dari keluarga kalian. Banyak keluarga-keluarga yang orang tuanya kehilangan pekerjaan karena situasi yang sulit, sehingga mereka nggak punya lagi pekerjaan. Banyak anak-anak juga yang menderita karena situasi ini. Mereka nggak bisa lagi bersekolah karena orang tua mereka nggak mampu membiayai mereka, atau bahkan mereka baik yang kekurangan makanan yang cukup, yang bergizi, karena orang tua mereka juga tidak punya uang lagi untuk bisa mencukupi kebutuhan yang layak untuk mereka. Bahkan ada juga keluarga yang kehilangan anggota keluarga lainnya karena terpapar COVID-19 yang akhirnya meninggal. Kita melihat begitu banyak hal yang dialami oleh lingkungan kita, oleh teman-teman kita, atau mungkin oleh orang-orang yang kita juga nggak kenal, yang kita bisa lihat melalui televisi atau berita. Banyak orang-orang yang dalam situasi yang Koko sebutkan tadi sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Namun, jawaban atas kebutuhan mereka tersebut tidak selalu datang langsung dari Tuhan Yesus. Tuhan rindu agar kita tidak hanya memperdulikan diri kita sendiri, tetapi justru mau menyediakan diri dipakai Tuhan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan yang hebatnya, Tuhan tuh sanggup memakai kalian anak-anak Life Kids untuk menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sekitar kalian. Baik itu kebutuhan akan perhatian, penghiburan, pertolongan, maupun dana dan doa. Kalian bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kita harus memiliki hati yang mengasihi sesama. Hati seperti ini ditunjukkan melalui sikap peduli dan berbelas kasihan, seperti yang dicontohkan oleh Yesus baik dalam kesehariannya ataupun melalui pengajarannya, khususnya lewat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus saat mereka ditolong, disembuhkan, didengarkan, atau diberikan belas kasihan, pada akhirnya mereka semua mengenal Allah dan diselamatkan. Sama halnya dengan kita anak-anak Life Kids yang melakukan yang baik bagi sesama, itu bukanlah keuntungan bagi kita sendiri, tapi agar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang boleh datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Lukas 10 ayat 30-35 mengajarkan tentang bagaimana seseorang bisa mengasihi sesamanya. Nah, hari ini kita akan dengarkan ya bagaimana pengajaran tersebut. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Namun dalam perjalanan ia bertemu dengan para penyamun-penyamun, para penjahat yang bukan aja merampoknya habis-habisan, tapi setelah itu perampok-perampok tersebut pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan tersebut. Nah, kalian tahu kan seorang imam adalah seorang yang jadi pemimpin dalam ibadah-ibadah
yang dilakukan dalam rumah-rumah ibadah. Imam tersebut melihat orang yang sedang terluka yang ditinggalkan di pinggir jalan. Tapi apa yang dilakukan oleh imam tersebut? Ia hanya melewati orang tersebut dari seberang jalan dan tidak menolong orang tersebut. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Kan kalian tahu bahwa seorang Lewi adalah seorang yang bekerja di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah-rumah ibadah. Jadi seorang Lewi ini juga adalah seorang pelayan Tuhan. Ia melihat orang itu, tapi orang Lewi ini pun sama, hanya melewatinya dan tanpa menolong orang tersebut. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Nah, orang Samaria ini, kalau dalam pandangan orang Israel, sebenarnya orang Israel sangat merendahkan orang Samaria. Orang Israel tidak mau berhubungan dengan orang Samaria karena mereka memandang rendah kan orang Samaria. Bisa saja orang Samaria tersebut juga karena merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh orang Israel, meninggalkan orang Israel tersebut tanpa menolong dia. Tapi apa yang Yesus katakan dalam pengajarannya sungguh luar biasa. Ketika orang Samaria tersebut melihat orang Israel tersebut, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang tersebut ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kemudian Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, adik-adik, dari pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa itu tentang bagaimana mengasihi sesama, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan mengajarkan kita untuk melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita secara aktif atau sengaja. Bukan cuma ya asal dengar aja, tapi kita harus melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan secara sengaja. Bahkan kebutuhan dari orang yang membenci atau memusuhi kita sekalipun, seperti tadi contohnya orang Samaria, tetap melihat kebutuhan dari orang Israel yang membenci atau tidak menghargai orang Samaria. Kemudian yang kedua, Tuhan sanggup memakai segala keberadaan kita nih, atau apa yang ada pada diri kita untuk mengasihi dan menolong sesama kita. Nah, ini berarti kalau kita mau menjadi jawaban buat kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita, kita tidak harus jadi anak yang pintar dahulu atau punya uang yang banyak dulu, tapi yang kita harus punya adalah hati yang peduli. Itu yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, Tuhan mau kita jadi orang yang peduli dan menunjukkan belas kasihan pada sesama. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar melihat kebutuhan yang ada, namun cuek saja seperti tadi seorang imam, seorang Lewi yang mereka melihat sama-sama melihat kebutuhan tersebut, tapi mereka cuek aja, tidak mengamu peduli dan tidak memiliki belas kasihan kepada sesama. Yang keempat, menolong sesama memang pasti membutuhkan pengorbanan loh. Contohnya kalian mengorbankan kenyamanan kalian, tenaga kalian, waktu kalian, uang kalian, dan mungkin hal-hal lain yang kalian miliki yang kalian harus berikan kepada orang lain. Ingat, waktu kita menolong dan mempedulikan orang lain, kita sedang melakukannya bagi Tuhan loh adik-adik. Tuhan yang punya alam semesta ini, Tuhan yang punya segala kekayaan, segala hormat, segala kuasa yang ada di dunia ini. Jadi, jangan takut rugi ya.
ingat, Tuhan gak pernah membiarkan siapapun berhutang kepadanya. Seperti yang ditulis dalam kitab Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Wah, suatu kebenaran yang luar biasa ya adik-adik, bahwa Tuhan gak pernah berhutang loh kepada orang-orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, yang membela, yang menolong orang-orang yang lemah, yang sedang membutuhkan. Dan yang terakhir, saat kita menolong orang lain, kepedulian, perbuatan baik kita itu sebenarnya sedang membawa orang tersebut untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus yang kita sembah, yang hidup dan yang baik bagi mereka semua. Bukan cuma baik bagi kita anak-anak yang sudah mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga baik buat mereka. Mereka bisa melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang peduli kepada mereka melalui perbuatan kita. Hafalan kita hari ini adalah Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa yang kalian dapatkan? Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi, sehingga banyak orang boleh mengenal nama Tuhan Yesus waktu kita juga mengasihi mereka. Waktu kita mau peduli akan apa yang menjadi kebutuhan mereka, waktu kita nggak cuek, waktu kita melihat ada kebutuhan itu, kita bertindak, melakukan sesuatu untuk bisa menjadi berkat buat mereka. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup memakai kehidupan kita semua, kalian yang mungkin masih kecil, dengan segala macam cara yang Tuhan bisa lakukan supaya hidup kalian boleh menjadi berkat buat orang lain, dan Tuhan Yesus boleh dikenal oleh orang-orang tersebut. Jadi kita jangan takut waktu kita mau memberikan sesuatu yang buat kita mungkin itu berharga, tapi kita mau memberkati orang lain. Waktu kita memberikan waktu kita, perhatian kita, mungkin tenaga kita, doa kita, waktu kita persembahkan itu di hadapan Tuhan, menjadi korban yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa pakai semua itu untuk memberkati banyak orang. Ya, jadi jangan takut rugi, karena kokoh percaya nih, Tuhan memperhitungkan itu semua. Nah, Tuhan memperhitungkan setiap jerih lelah yang kalian tabur, setiap waktu yang kalian tabur, waktu kalian lakukan itu semua untuk memberkati orang. Kokoh percaya itu semua akan kembali kepada kita menjadi kebaikan buat diri kita juga. Untuk itu mari kita mau ambil komitmen, kita mau belajar untuk peduli, nggak cuek aja gitu waktu kita mendengar sesuatu tentang kebutuhan orang lain atau melihat sesuatu tentang kebutuhan orang lain yang mungkin sudah biasa kita dengar gitu, tapi selama ini mungkin kita hanya cuek aja mendengar, oh kasihan ya, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Mulai hari ini kita mau belajar bahwa kita harus memberkati banyak orang dengan sengaja. Jadi bukan cuma hanya mendengar, bukan hanya sekedar melihat, tapi kita nggak peduli. Tapi Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang mau berbelas kasihan buat kebutuhan-kebutuhan tersebut, berbelas kasihan buat banyak orang yang mungkin kita tahu sangat membutuhkan. Ya, di tengah situasi sulit ini, Koko yakin banyak hal yang kita bisa lakukan gitu, walaupun bukan cuma sekedar uang, tapi banyak hal yang kalian bisa berikan untuk kebutuhan orang lain. Ya mungkin kalian punya caranya sendiri yang bisa Tuhan sediakan untuk kalian masing-masing. Dan Koko percaya waktu kita mau masuk dalam ambil bagian dalam rencana Tuhan, jadi jawaban buat doa banyak orang, Koko percaya kehidupan kalian juga akan menjadi luar biasa dan boleh dipakai untuk menjadi alat yang bisa memberitakan nama Tuhan. Oke, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang Tuhan sudah berikan untuk kami.
tentang bagaimana seorang Samaria itu boleh berbelas kasihan Tuhan buat orang yang terluka, Tuhan, orang yang membutuhkan pertolongan, sementara mungkin orang lain nggak peduli. Tuhan mengajar kami, Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami punya hati yang berbelas kasihan, Tuhan, hati yang peduli, Tuhan. Untuk waktu kami melihat kebutuhan orang lain, kami boleh bertindak, Tuhan, kami boleh melakukan sesuatu, Tuhan, sekecil apapun itu. Kami percaya Tuhan sanggup pakai itu untuk menjadi berkat buat orang tersebut. Tolong kami, Tuhan, di tengah situasi kami mungkin terbatas, yang sedang sulit juga. Kami percaya, Tuhan, Tuhan melampaui segala kesulitan kami, Tuhan. Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan untuk kami, Tuhan, biar kami boleh menjadi berkat, Tuhan. Dan waktu kami mengorbankan itu sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan, kami percaya, Tuhan, Tuhan memakai itu juga untuk menjadi berkat buat banyak orang, Tuhan. Dan kehidupan kami sendiri, Tuhan, akan pelihara, dan Tuhan menjamin semuanya itu, Tuhan, dengan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat orang tua kami, Tuhan, yang mungkin dalam keadaan yang sulit juga. Biar kami juga boleh menjadi berkat buat mereka, Tuhan. Kami boleh membantu mereka, berdoa buat mereka, Tuhan, dan menjadi saksi kebaikan dari Tuhan juga bagi mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan doa kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di pelajaran firman Tuhan di minggu berikutnya. Tuhan berkati kita semua. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa juga follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe channel YouTube Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. Stay healthy and God bless you. Adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini Koko akan bawakan 2 pengumuman nih. Penasaran kan pengumumannya apa aja? Kita langsung aja ya. Pengumuman yang pertama, games berhadiah minggu ini soalnya akan diupload di grup WhatsApp masing-masing dan juga di media sosial Live Kids ya. Jadi adik-adik bisa kirim jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp berikut. Minggu depan akan diumumkan siapa pemenangnya di media sosial Live Kids ya. Jangan lupa dicek, oke? Selanjutnya, pengumuman yang kedua, ibadah minggu depan adalah ibadah spesial Hari Guru. Jadi ibadahnya digabung ya adik-adik ya. Jadi hanya 1 kali. Ingat berapa? 1 kali ya, jam 11 waktu Indonesia Barat. Jam berapa? Jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai lupa. Oke? Nah, buat mama papa dan juga adik-adik yang sedang mencari sekolah Kristen di Kota Bogor, masih bingung, masih galau, nggak usah bingung, daftar aja langsung ke Sekolah Kristen Tunas Harapan. Dan kalau mau daftar bisa tanya-tanya di medsosnya Sekolah Tunas Harapan, atau yang masih bingung bisa tanya-tanya juga lewat medsosnya Live Kids ya adik-adik, papa mama. Dan sekarang kita akan melihat profil dari Sekolah Kristen Tunas Harapan. Memilih sekolah yang tepat buat anak-anak itu sangatlah penting. SD Kristen Tunas Harapan bisa menjadi salah satu solusinya. Kami adalah sekolah yang siap membantu anak-anak dalam mewujudkan cita-cita mereka di masa mendatang.
Beberapa keunggulan yang ada di Sekolah Dasar Kristen Tunas Harapan antara lain adalah yang pertama, pendidikan karakter. Jadi pengalaman yang dirasakan oleh seorang anak pada masa kecilnya itu sangat berpengaruh pada pembentukan karakter ketika mereka menjadi dewasa. Oleh karena itu, pendidikan karakter sangatlah penting dimulai sejak dini. Dimulai dari ucapan syukur, berterima kasih, kemudian saling memuji satu dengan yang lain, dan terutama adalah menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Kemudian keunggulan yang kedua, pembelajaran yang ada di Sekolah Dasar Kristen Tunas Harapan adalah pembelajaran yang membantu siswa untuk dapat berpikir kritis dan kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan disiplin. SD Kristen Tunas Harapan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan disiplin yang didukung dengan ketersediaan fasilitas sekolah yang baik serta guru-guru yang berdedikasi tinggi dalam melayani anak-anak. Hal ini sangatlah penting untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif sehingga anak mampu mencapai prestasi yang terbaik. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Joycella. Aku sekolah di Tunas Harapan, guru-gurunya baik-baik dan menyenangkan. Oh iya, di sekolahku juga. Sebelum kita memulai pelajaran, kita selalu devotion dulu ya. Kita semakin dekat dan cinta kepada Tuhan. Aku senang sekolah di Tunas Harapan. Ayo belajar bersama kami di SD Tunas Harapan. Mau sekolah di TH aja. Mari kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang disiplin dan bertanggung jawab, dan terutama adalah anak-anak yang memiliki karakter takut akan Tuhan dengan bersekolah di SD Kristen Tunas Harapan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Gabung bersama Sekolah Kristen Tunas Harapan. Nah, sekian dulu ibadah kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap nantikan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.